Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Ibu doakan semoga anak solih dan solihah selalu diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menuntut ilmu. Pada hari ini kita akan belajar tematik dengan tema pahlawanku pada muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4E. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Nah, berikut ini adalah beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, dan sikap kepahlawanannya. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu. Yang pertama, itu ada Raja Mulawarman sebagai raja dari kerajaan Kutai. Raja Mulawarman adalah raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanan dari Raja Mulawarman yaitu adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama, serta mencintai rakyatnya. Dan juga dermawan. Peninggalan pada masa kerajaan Kutai yaitu Yupa. Yang kedua yaitu Raja Purnawarman sebagai raja dari kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman pada masa pemerintahannya telah membangun saluran air dan juga memberantas perompak. Sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani yaitu berjiwa pemimpin, gagah berani, dan juga mencintai rakyatnya. Pada masa kerajaan Tarumanegara meninggalkan sejumlah prasasti yang berupa Prasasti Ciaruten. Yang ketiga yaitu Raja Hayam sebagai raja dari masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya yaitu oleh Raja Hayam. Sikap kepahlawanan yang dapat kita ambil dari Raja Hayam yaitu gagah berani, peduli terhadap rakyatnya. Peninggalan pada masa kerajaan Majapahit yaitu Kitab Negara Kertagama karangan Empu Panca. Selanjutnya yaitu Pati Gajah Mada sebagai raja pada masa kerajaan Majapahit. Pati Gajah Mada telah menumpas pemberontakan Ranggalawe, Sora, Nambi, Kuti, dan Sadeng. Sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani yaitu rela berkorban, gagah berani, dan bersikap kesatria. Peninggalan pada masa kerajaan Majapahit adalah Kitab Kutara Manawa. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Buddha. Yang pertama, Raja Samaratungga sebagai raja dari kerajaan Mataram kuno. Raja Samaratungga telah membuat sebuah bangunan yaitu Candi Borobudur. Sikap kepahlawanan yang dapat kita ambil dari Raja Samaratungga yaitu gagah dan berani, penuh semangat, dan tidak pantang menyerah. Peninggalan pada masa Raja Samaratungga yaitu Candi Borobudur. Yang kedua yaitu Raja Balaputradewa dari kerajaan Sriwijaya. Raja Balaputradewa yaitu raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membawa kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan juga penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawanan yang dapat kita ambil dari Raja Balaputradewa yaitu jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Peninggalan pada masa kerajaan Sriwijaya yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Selanjutnya yaitu tokoh dan peninggalan kerajaan Islam. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda sebagai raja dari kerajaan Aceh. Raja Sultan Iskandar Muda yaitu seorang raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani dari
Sultan Iskandar Muda, yaitu adil dalam menegakkan hukum serta selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Peninggalan pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda yaitu Masjid Baitur Rahman. Kedua yaitu Raden Patah sebagai raja dari kerajaan Demak. Raden Patah adalah seorang raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama kerajaan Demak. Sikap kepahlawanan yang kita teladani dari Raden Patah yaitu menghormati kebebasan beragama, berani melawan penjajah. Peninggalan pada masa kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak. Yang ketiga yaitu Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja dari kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik Al-Saleh yaitu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Sikap kepahlawanan yang dapat kita ambil yaitu gagah berani, penuh semangat, pantang menyerah. Peninggalan pada masa kerajaan Samudra Pasai yaitu Nisan Malik Al-Saleh. Yang keempat yaitu Sultan Hasanuddin sebagai raja dari kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya yaitu pada masa Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin mendapat julukan sebagai ayam jantan dari timur karena berani melawan Belanda yang hendak menghalangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku. Sultan Hasanuddin kalah karena pengkhianatan Raja Ayu Lapalaka dari Bone dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang merugikan rakyat Goa Talo. Sikap kepahlawanan yang dapat kita pelajari dari Sultan Hasanuddin yaitu gagah dan berani, penuh semangat, dan pantang menyerah. Peninggalan pada masa kerajaan Sultan Hasanuddin yaitu Makam Sultan Hasanuddin. Yuk kita cari informasi lebih lanjut terkait kerajaan Islam di Indonesia.
Bagaimana? Apakah anak solih dan solihah sudah dapat memahami materi yang sudah Ibu sampaikan? Yuk sekarang kita simak secara bersama dan buka buku tematik kelas 4E, buka halaman 94 sampai dengan 96. Yuk kita berlatih. Informasi apa yang kalian dapat dari teks bacaan tersebut? Kemudian buatlah peta pikiran seperti pada halaman 96. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Ibu doakan semoga anak solih dan solihah dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.